Sahabat Shalom, pada pagi ini saya akan menyampaikan satu materi, judulnya adalah salah paham. Nah, kalau menurut saudara, yang betul yang mana, yang laki atau perempuan? Betul semua. Kalau hanya sekadar angka nggak masalah, saudara. Tapi kalau firman disalahpahami, wah jadi kacau semua, bahkan menjadi tidak tepat. Nah, pagi hari ini saya ingin ngajak saudara untuk membaca di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 17. Ayo kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Nah, ini ayat yang sering disalahpahami oleh orang-orang Kristen. Mereka mengatakan, tuh Paulus saja mengatakan nggak usah ada perayaan, nggak usah mengikuti hari raya, bulan baru, hari Sabat, itu Paulus sendiri yang ngomong. Kalau kita hanya berhenti di ayat ini, kita bisa salah penafsiran, saudara. Saya perlu memberitahu bahwa sekali lagi Paulus atau Rasul Polos itu seringkali ucapan-ucapannya itu sulit, dan bahkan kalau tidak diterangkan tidak akan ngerti. Nah, saya akan coba untuk mempermudah supaya saudara tidak berpikir seperti ayat ini. Janganlah seorang menghakimi kamu dalam hal makanan dan dalam hal minuman. Jadi makan aja apa saja. Mau makan babi, kayak mau makan kepiting, kayak mau makan apa. Bebas, orang ayatnya begitu kok. Kemudian apa? Penghormatan akan hari raya. Nggak ada itu bulan baru, tahun baru. Paulus sudah membatalkan. Itu ayatnya seperti itu. Bahkan hari Sabat tidak perlu dirayakan. Sekali lagi, kalau firman Bapa Yahweh yang berkata selama-lamanya, jangan kok manusia, saudara, malaikat pun tidak bisa mengubahnya. Nah, oleh karena itu bagaimana penerangannya, saya akan mencoba untuk menerangkan kepada saudara. Saya berharap saudara bisa menerima dengan baik. Yang pertama, saudara harus perhatikan, yang dimaksud apa yang diucapkan Rasul Polos itu pertama adalah siapa yang menghakimi siapa. Nah, ini yang saudara harus ngerti dulu, ya. Dalam konteks Kolose pasal 2 ayat 8, 18, 20, 23, tidak usah dibaca. Paulus itu sedang menghadapi pengajar campuran. Seperti halnya mistik, asketik, dan filsafat Yunani yang menuntut praktek tambahan, pantang ini, pantang itu, penyiksaan diri, dan penyembahan malaikat. Itu tentu bukan untuk kita. Jadi Paulus itu sedang ngomong sama jemaat Kolose, bahwa aku itu sedang memberitahukan kepada orang goyim. Karena orang goyim itu yang biasanya punya pengajaran mistik, asketik atau menderita demi rohani supaya diterima menyiksa diri dengan menggunakan alat-alat dan sebagainya. Itu juga filsafat Yunani dan penyiksaan diri itu nggak bisa, saudara. Paulus itu sedang memberitahu ke mereka, tapi dia memberitahu kepada
jemaat di Kolose. Jadi jangan disalah tafsirkan. Artinya orang goyim, bangsa-bangsa itu berani menghakimi orang Yahudi, ya. Orang Yahudi itu dihakimi oleh orang-orang goyim. Nah, Rasul Paulus itu sedang ngasih tahu orang Yahudi yang ada di Kolose. Sekarang pertanyaannya, sampai di sini saudara ngerti atau tidak? Seperti halnya saya ngasih tahu begini, saudara. Jangan biarkan orang menghakimi kamu tentang perayaan Natal. Natal itu dirayakan seluruh dunia, kita harus ikut. Apakah ucapan itu berarti saya ikut? Tidak, saudara. Jadi, bukan orang Yahudi yang menghakimi non-Yahudi, tetapi sebaliknya, orang-orang sinkritis itu pengajaran campuran, saudara. Apa saja campur-campur. Kalau es campur itu enak. Pengajaran campuran ada karu-karuan, saudara. Nah itu orang-orang sinkritis itu menghakimi jemaat yang sedang menjalani pola hidup sesuai daftar Elohim. Jangan biarkan seorang pun menghakimi kamu. Jadi Rasul Paulus itu sedang menasihati orang yang ada di Kolose. Jangan kamu diam saja, terangkan. Kalau misalnya orang luar itu menghakimi kita, itu jemaatnya, Pak Lukas tidak Natalan. Kebetulan ini bulan-bulan Natal. Jangan saudara diem. Lalu saudara mengatakan, ya wis melu Pak Lukas wae karepe ndak Natalan ya wis wong Pak Lukas ngomong tidak. Itu bukan jawaban namanya, saudara. Tidak ada jawaban teologis. Artinya cuman bebek saja. Sampai di sini paham? Sekarang kalau saudara diberi pertanyaan, kok kamu ndak Natalan, bisa menerangkan? Nah itu yang seharusnya Paulus ngasih tahu kepada jemaat di Kolose, saudara. Ngerti maksudnya sampai di sini? Jadi Rasul Paulus itu sedang memberitahukan, ya, karena kamu makan minum sesuai Torah, merayakan Mudim, Ros Kodes, dan Sabat. Paulus mengatakan terangkan, jangan diam saja. Makanya tadi ayatnya mengatakan jangan membiarkan orang menghakimi kamu. Orang yang menghakimi kita itu siapa? Ya kelompok Alaisme, ya. Bukan larangan merayakan, tetapi larangan menerima penghakiman dari luar. Misal, kelompok Alahisme menghakimi pengagung Bapak Yahweh. Emangnya kamu sendiri yang akan selamat? Kalau saudara ditanya begitu gimana? Iya, lawang kita ikutin firman kok. Lawang Noah saja kan cuma 8 orang, satu negeri tidak selamat. Dan saya bersyukur bahwa Bapak Yahweh itu tidak pro sama mayoritas. Dia tidak peduli. Kalau mayoritas tidak mau terima Bapak Yahweh, ya rasain sendiri. Sampai di sini saudara ngerti maksudnya, ya? Jadi misalnya kelompok Alaisme menghakimi pengagung pengagung Yahweh. Emangnya kamu sendiri yang akan selamat? Atau dalam nama Allah juga ada mujizat? Kalau saudara ditanya begitu gimana? Allah saja ada mujizat. Piye jawabnya? Gampang, dukun saja bikin mujizat. Mujizat itu bukan syarat sebuah kebenaran. Ngerti saudara? Orang tidak usah pakai nama siapapun, mujizat tetap ada. Saya sudah pernah berkali-kali menerangkan kepada saudara, kita harus jangan diam
Kalau jawab nggak tahu tuh, kata Pak Lukas begitu. Sekali lagi ini bukan bertanggung jawab. Ini ngawur, saudara. Diajari berkali-kali nggak ngerti-ngerti. Kalau saudara, misalnya anak saudara, istri saudara, atau suami saudara, ada yang di gereja lain, jangan saudara bilang, istriku baca masuk ke sana kok nggak apa-apa kok. Ya nggak apa-apa. Saudara mau teriak, aku anti Tuhan, juga saudara nggak langsung mati. Bagus kalau langsung mati ketahuan. Kalau nggak mati, urusannya panjang nanti di sana. Ngerti nggak saudara? Ya, kita lanjut. 2, pola. Ini pola Ibrani ya. Ada hari raya, ada bulan baru, ada Sabat. Ini Ibrani bukan Yunani, saudara. Urutan ini tidak diacak. Itu adalah formula teknis Ibrani. Misalnya seperti Modim atau hari raya tahunan. Ada hari raya bulan baru dan sebagainya ya. Ini Rosh Kodesh, bulan baru, kemudian ada Sabat atau Sabat mingguan yang kita perlu rayakan. Ada orang yang dari Advent mengatakan, oh Advent itu paling benar, Sabat. Saya katakan betul, tapi yang memberikan hari Sabat tidak kamu rayakan. Kamu panggilnya nama Tuhannya suku Quraisy, suku Jurhum, dan suku Nabatean. Sabatnya betul, saudara rayakan, tapi yang ngasih peraturan Sabat tidak kamu rayakan. Nah itu kan nyimpang, saudara. Jadi kita harus memberi pertanggungan jawab, ya, jangan diem saja. Makanya tadi ayatnya, jangan biarkan orang menghakimi kamu. Orang goyim kok menghakimi orang Yahudi, opera kualik, saudara. Terus dikatakan ada bayangan atau skia. Bayangan itu tidak berarti palsu atau dihapus. Dalam pemikiran Ibrani, bayangan bukan lawan dari kebenaran. Bayangan adalah petunjuk realitas. Tanpa bayangan tidak ada objek. Seperti gambar di sini, saudara. Objeknya adalah orang naik sepeda. Bayangannya kelihatan. Sekarang saya mau tanya, sampai di sini saudara masih bisa pahami enggak? Bisa, oke, bagus. Jemaat Aleph Top pinter-pinter, ya. Kemudian contoh, nah ini contoh konkretnya, saudara. Pesah itu bayangan penebusan. Yom Kippur itu bayangan pendamaian. Sabat itu bayangan perhentian pekerjaan. Bayangan itu tidak dibuang saat realitasnya datang, tetapi dipahami lebih dalam. Maksud saudara, ya, seperti kita merayakan 7 hari raya. Hari raya pertama apa? Pesah. Pesah itu bayangannya siapa? Yesua mencurahkan darahnya di kayu salib. Yang kedua apa? Hari raya roti tidak beragi atau Hag Hamatzot. Itu bayangannya apa? Yesua sebagai roti hidup, ya, roti tak beragi. Hari raya ketiga, buah sulung. Itu bayangannya apa? Yesua bangkit yang sulung. Hari raya keempat, Pentakosta atau Safuot. Safuot itu bayangannya siapa? Turunnya Torah, saudara. Turunnya Torah diperingati dengan Safuot, lalu digenapi turunnya Roh Kudus. Lah kalau Roh Kudus turun diterima,
Torahnya ditolak. Lah bayangannya kok objeknya kok ditolak. Kan tidak mungkin, saudara. Sampai di sini ngerti? Kemudian hari raya kelima. Hah? Ini ada dua kubu nih, ada yang bilang apa? Sing banter, salah ora apa-apa. Hah? Ada yang berkata Ros Hasanah, ya Ros Hasanah itu disebut Yom Teruah. Yom Teruah itu hari raya apa, saudara? Peniupan nafiri. Itu gambarannya siapa? Yesua yang akan datang. Semua bayangannya kepada Yesua. Kemudian hari raya selanjutnya itu hari raya Yom Kippur atau hari raya pendamaian. Hari raya pendamaian itu objek, bayangannya siapa? Yesua sebagai imam besar. Terus hari raya terakhir, hari raya Sukkot, itu bayangannya apa? Janji Tuhan terhadap bangsa Israel yang ada di padang gurun, bahwa dia akan memelihara jemaatnya. Kalau nanti sampai di Kanaan, dia bisa panen raya. Jadi antara objek dan bayangan itu ada benang merah, saudara. Tidak mungkin dong saya berdiri di sini, ini objek, bayangannya ada, masa objeknya ditolak? Ngerti nggak? Kan tidak mungkin, saudara. Jadi bayangan itu wujudnya adalah Hamasyah atau Soma, ya. Kata soma bukan berarti pengganti, tetapi artinya adalah substansi, sesuatu yang memiliki keberadaan secara independence. Itu substansi, realitas. Ini kok mati? Realitas yang memberi makna pada bayangan. Contoh seperti ini bayangannya apa, saudara? Dan objek apa? Hari raya apa ini? Loh, hari raya Grafirat atau Yom Kippur, ya. Kemudian itu bayangannya siapa? Yesua sebagai imam besar. Sampai di sini ngerti nggak, saudara? Ya, jadi kita itu harus mengerti, harus paham. Jadi kalau ditanya orang luar, jawab dijawab, saudara. Jangan seperti sekarang nih, masa nuansa Natal, selamat Natal atau happy Merry Christmas and Happy New Year. Terima kasih YBU. Kita jawab seperti itu. Ini gimana, saudara? Kalau saya terangkan, misalkan ada orang yang ngucapin selamat Natal, saya bilang maaf, saya sudah lama tidak merayakan Natal karena Yesua tidak pernah lahir tanggal 25. Lalu saya share video-video saya. Gampang toh, saudara? Minjilnya, betul nggak, saudara? Jangan Merry Christmas, Happy New Year, terus dijawab terima kasih YBU. YBU itu apa, saudara? Kalau ini diterjemahkan Yesua ya bisa, diterjemahkan Yahweh ya bisa, diterjemahkan Yanto ya bisa, betul nggak, saudara? Bisa saja. Tulislah Bapa Yahweh memberkati. Ini menjadi saksi, gitu. Jadi Paulus itu sedang mengajar kepada orang-orang Kolose untuk menjadi apologet. Saya dulu nggak ngerti, saya bukan orang teologi ya. Saya bilang apologet ya apa toh? Apa Apollo 11? Kan tidak.
apologet itu ternyata mempertahankan iman. Mungkin saudara, karena saya bukan dari teologi jadi nggak punya bahasa teologi, bahasa saya itu pasaran, pokoknya jemaat ngerti ya, bisa dipahami khotbah saya gitu loh, nggak perlu pakai bahasa yang tinggi-tinggi kayak Paulus malah mumet saudara ya. Terus kita lanjut, artinya modim, sabat, makanan tahir dapat mendapat arti sejatinya dalam Hamasiah, bukan dihapus olehnya. Yesus sendiri berkata, aku datang bukan untuk meniadakan Torah, tetapi untuk menggenapinya. Lah nek menggenapi, setelah digenapi kok Torahnya dihapus, itu piye saudara? Saya bikin tata tertib, ada yang bisa melakukan tata tertib lalu tata tertibnya itu kita hapus? Ya tidak saudara. Misalnya tata tertibnya, kamu masuk perusahaan jam sekian, tidak boleh lambat ya. Kemudian produktifnya harus sekian, dan orang ada yang bisa melakukan itu. Apakah peraturannya dihapus? Tidak, peraturannya tetap ya. Nah sekarang saudara, mengapa Paulos berkata jangan biarkan mereka menghakimi kamu? Itu apa maksudnya? Karena jemaat Kolose sedang hidup sesuai pola kitab suci, tetapi dianggap kurang rohani karena tidak ikut sinkritisme ekstrim atau tidak mengikuti aturan tambahan buatan manusia. Ora umum liyane Natalan kok ora dhewe. Banyak kan orang yang ngomong gitu, jemaat Alefto kayak ajarannya Pak Lukas kayak dicuci otaknya. Ya memang saya cuci otaknya, karena supaya otaknya jangan kotor saudara, kotor dengan pola yang tidak pernah ditulis dalam kitab suci ya. Ini ditegaskan di ayat 22 dan 23. Semuanya itu perintah dan ajaran manusia, nampaknya bijaksana tetapi tidak berkuasa menekang hawa nafsu. Ini namanya mempertahankan iman, harus dilawan. Contohnya adalah alaisme yang menghakimi pengagung Bapa Yahweh. Misalnya yang paling gampang itu menghakimi soal Natal. Ada di antara jemaat yang masih Natalan? Kalau diundang dia saudara, ya nggak usah datang. Anak dikon makan-makan ya silahkan datang makan-makannya. Tapi nek Natalan ya no. Betul nggak? Wong Yesus tidak lahir 25 Desember kok. Itu adalah kelahiran Dewa Matahari yang dikenal dengan Soli Invicti, atau dikenal dengan pola Saturnalia ya. Jadi sudah tidak perlu seperti itu saudara. Yang keenam, kesimpulan Ibrani yang konsisten dalam Kolose 2 ayat 16 dan 17 yang kita fokus di situ. Bukan pembatalan sabat, bukan pembatalan hari raya, bukan pembatalan Torah, tetapi justru pembelaan terhadap praktek Alkitabiah. Itu seperti kemarin diterangkan Michael, kata Alkitab itu juga sebetulnya tidak tepat. Makanya saya mengatakan kitab suci. Nah ini saya kasih contoh saudara. Alkitab, alnya itu bisa artinya sang, bisa berarti Allah. Ngerti nggak saudara? Jadi kalau ngomong lebih baik mengatakan apa? Kitab suci ya.
Jangan Alkitab berkata. Alnya ki sopo, saudara. Seperti kalau semua yang al itu ada bau-bau ke Arab-Araban, saudara. Almari, kemudian ada lagi Al-Quran, selalu depannya al. Al-Quran, saudara tahu Quran itu apa? Ini kan saudara cari sendirilah, ya. Nanti ada yang tersinggung lagi. Coba saudara perhatikan. Sekarang kita baca 1 Kefa 3 ayat 15 bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, coba ada berapa kata yang hidup di sini, saudara. Yang pertama adalah siap sedialah. Mau malam, mau pagi, mau sore, saudara siap untuk memberitakan? Siap. Ada orang tanya, terangkan, saudara, jangan takut. Ya, banyak orang yang takut untuk menerangkan. Wah, aku salah. Saya bilang, kalau takut untuk menerangkan, kasih saja channelnya saya, channel Lukas Sutrisno atau Kehilat Alep Tau. Ngerti saudara? Wes nontono dewe gitu saudara. Kalau nggak mau nonton, saudara lepas dari tanggung jawab mereka. Kemudian selalu ya siap sedilah selalu dengan kata-kata pembelaan. Ada orang yang mengatakan, Tuhan kok dibela? Bukan kita membela Tuhan, bukan saudara, tetapi kita meluruskan sebagai pembelaan iman kita. Ngerti saudara? Kita harus menyampaikan. Saya terus terang, kalau Natalan itu paling seneng. Karena apa? Saya bisa nginjili polisi. Kan Kehilat ini mesti dijaga saudara. Mereka tanya, loh Pak Lukas kok enggak ikut Natalan loh, gereja-gereja lain pada rame kok. Saya gampang tanya, ingat Natal ke apa toh? Kelahiran Yesus katanya. Betul, di Alkitab itu mengatakan Yesus ada. Kalau kita ngomong kitab suci bingung mereka. Apa betul di Alkitab itu mengatakan Yesus lahir 25? Tidak. Oh gitu ya Pak. Itulah kesempatan saya menerangkan panjang lebar. Ngerti nggak? Kesempatan gitu. Kemudian apa? Kepada setiap orang. Kadangkala aku rawani, dia lebih tua dari saya, nggak urusan. Mau lebih tua, mau lebih muda, saya tetap memberitakan saudara. Diterima syukur, nggak diterima, nggak masalah. Apalagi kita menginjili orang tua. Nah itu sudah dekat panggilan nih saudara. Secara fisik kan dekat dengan panggilan. Betul nggak saudara? Istilahnya wis mambu lemah, ya bau tanah. Kita beritakan supaya dia selamat. Mau seperti itu saudara? Ya, jangan itu orang tua orang enak Padahal Tuhan hadapkan orang tua itu kepada saudara itu, Tuhan memberikan kesempatan untuk saudara itu memberitakan Injil kepadanya. Dikatakan yang menanyai kamu tentang firman. Nah ini indikatornya menanyai kamu. Kalau menanyai kamu biasanya ada dua alternatif. Yang pertama dia ingin menguji saudara. Apakah saudara pinter untuk menerangkan? Atau yang kedua betul-betul dia tidak tahu. Banyak loh yang tidak tahu saudara. Coba tanya dunia Kristen, wah bingung. Kamu tahu nggak hari raya roti tidak beraki? Ambo ora ngerti. Mesti jawabnya gitu. Ya. Kemudian yang memanggil kamu tentang firman pengharapan yang ada padamu. Kalau ditanya,
kamu ikut kehilatnya Pak Lukas tujuannya apa? Kalau saudara ditanya begitu, tujuannya apa? Ayo bingungan, apa ya? Bingung. Ya supaya selamat, saudara. Karena keselamatan itu ada pada nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Di Magelang ini tidak ada yang memanggil nama Yahweh kecuali di Aleftau. Ada yang mengatakan Pak Lukas kok nekat, gobloknya luar biasa. Lawang jemaat sudah banyak kok, nggak ada macam-macam panggil Yahweh. Saya di tempat ini bukan cari uang, Bro, tapi saya di tempat ini diperintahkan oleh Bapak Yahweh untuk memberitakan kebenaran. Suka ya diterima, tidak suka tinggal pergi. Gampang kan? Banyak dulu sampai dari 1.500 tinggal 120, itu yang paling ditakuti oleh pendeta-pendeta. Itu saya dikenal loh, banyak orang, Magelang jemaatnya hancur katanya. Bukannya hancur, semakin kuat itu iya karena memanggil nama Bapak Yahweh, saudara, dengan lemah, lembut, dan hormat. Nah ini pentingnya, saudara. Kita harus menyampaikan firman itu dengan lemah lembut, saudara, tidak boleh kasar. Saya contoh, waktu dulu saking semangatnya saya memberitakan Injil itu kasar penginjilannya, sehingga orang yang saya injili malah tidak mau. Ya sama seperti saya dulu masih enak-enak begitu membuka email, ada orang Islam yang memaki-maki saya. Dasar pendeta, wah enggak karu-karuan omongannya, saudara. Saya bilang, saya ngomong gini, saya sebetulnya tertarik loh dengan kamu, tapi kalau dilihat kata-katamu, saya jadi enggak tertarik. Nanti ketularan kata-katamu seperti itu. Terus saya injili balik dengan kitab mereka, saudara. Saya bilang, kita nggak saling kenal, orang-orang unggah-ungguhe, tahu-tahu memaki-maki, ada pendeta ini itu kata-katanya kasar. Bagaimana, saudara? Bagaimana saya bisa tertarik? Justru kalau ada orang yang belum terima Bapak Yahweh, tangisi, saudara, supaya dia menerima Bapak Yahweh, supaya selamat. Sampai di sini ngerti, saudara? Ya, saya berharap di hari Sabat ini saudara paham betul bahwa Tuhan ingin agar kita tidak boleh diam, tetapi beritakan kebenaran. Siap atau waktunya kapanpun beritakan itu. Ya, baik melalui WA, melalui channel saya, atau saudara yang ngerti sendiri bisa langsung pakai bahasa sendiri. Sampai di sini paham, saudara? Amin buat firman Tuhan. Sukses besar untuk saudara. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami telah menerima daftar-Mu dan kami mohon Bapak Engkau berikan keberanian kepada jemaat-Mu di Aleftau ini atau kepada orang-orang yang mendengarkan kami. Terima kasih Bapak Yahweh, biarlah firman-Mu ini, daftar-Mu ini bisa sampai ke dasar hati mereka yang paling dalam, sehingga mereka bisa mengucap syukur karena membawa jiwa-jiwa yang baru. Terima kasih Bapa. Kami tahu Yeshua HaMashiach akan datang kembali dan kami harus cepat, jangan sampai terlambat kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Ada pengumuman? Shalom, berjumpa kembali dalam Aleftau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam malam ucapan syukur keluarga Kehilat Aleftau Magelang yang dilaksanakan pada hari Rabu 31 Desember 2025
pukul 6 sore di Kehilat. Akan ada perjamuan kasih. Jemaat dipersilahkan membawa makanan ringan atau snack untuk dinikmati bersama-sama. Bagi jemaat yang rindu bersaksi, dapat mendaftar di kantor Kehilat atau Ibu Sri. Dan untuk subscriber, kesaksian dapat dikirim dalam bentuk video ke nomor WhatsApp Ibu Sri berikut ini. Pendaftaran dan pengiriman video masih dibuka hingga 25 Desember 2025. Kami tunggu kedatangan saudara dan sampai bertemu di malam ucapan syukur keluarga Kehilat Alef Tau 2025. Halo adik-adik, bagi yang sudah mendaftar fellowship anak di Merbabu Park Kopeng, kami ingatkan kembali untuk berkumpul di Kehilat pada hari Kamis 25 Desember 2025 pukul 6.30 pagi on time. Adik-adik diharapkan sudah sarapan dari rumah dan jangan lupa untuk membawa minum ya. Untuk dress code, mohon memakai pakaian berwarna putih. Khusus untuk kelas 3-6 dan pra remaja bisa membawa baju ganti. Info lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Nugroho di nomor 0821 3475 0309. Mari seluruh pelayan Tuhan semua divisi hadir dalam doa pelayan pada hari Senin 22 Desember 2025 pukul 6 sore. Tim yang bertugas Divisi Diakonia. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Alef Tau update news selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Ya, sebelum kita tutup dalam doa, kita perlu mendukung doa untuk Gembala Sidang di Batam, saudara. Ibu Sumarni barusan mengalami beberapa waktu yang lalu, selama 2 hari ini kalau tidak salah, dia kecelakaan dan tulang iganya patah 4. Ya, kita doakan kalau dia masuk rumah sakit dan akan menjalani operasi supaya tim medis memberikan pertolongan. Mari kita tutup dalam doa, kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk kekasih kita Ibu Sumarni dari KPI Batam, ya, Gembala Sidang di KPI Batam. Kita berdoa. Bapa Yahweh yang kami kasihi di dalam nama Yesua HaMasiah, kami berdoa untuk Ibu Sumarni Tuhan sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing yang saat ini mengalami kecelakaan dan tulang iganya patah 4. Kami mohon pertolongan-Mu untuk tim medis yang akan menanganinya. Tuhan, pakai para dokter khususnya untuk operasi itu supaya berhasil, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari kelemahan tubuh, sehingga dia bisa kembali pelayanan menjadi gembala-Mu di KPI Batam. Kami mohon Bapa Yahweh, Engkau berkenan untuk menolongnya sampai sembuh betul. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sebentar akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Adonai Yesua HaMasiah kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan terima birkat Kohanim. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Amin. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Amin. Yesa Yahweh panau eleka weyasem lecha shalom. Amin. Baruk atapaer ufaruk atapesadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peribitnika ufri atmatka ufri teka shikar ala peka wa esterotoleka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin.
Baruk tan akha umi sarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboika ufaruk ata peseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu meleka olam, besem Yesua Hamasya Ruach HaKodes kile olam faid. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya, terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.